Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bayu Wirayuda. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu konsep paling penting dalam trading forex, yaitu adalah market structure atau struktur pasar. Bagi Anda yang baru mulai trading atau bahkan sudah berpengalaman, memahami struktur pasar adalah kunci untuk membuat keputusan trading yang lebih tepat. Oke, ayo kita mulai. Apa itu market structure? Market structure atau struktur pasar adalah cara untuk memahami pergerakan harga berdasarkan pola yang terbentuk di pasar. Dengan mempelajari struktur pasar, kita bisa mengetahui apakah harga sedang dalam tren naik, tren turun, atau bahkan dalam kondisi sideways. Ini sangat penting karena memudahkan kita dalam mengambil keputusan trading apakah kita harus buy, sell, atau menunggu momen yang tepat. Ada 3 jenis market structure, yaitu tren naik, tren turun, dan sideways atau konsolidasi. Pada uptrend atau tren naik, harga membentuk pola higher high dan higher low. Artinya harga terus-menerus mencapai titik tertinggi yang lebih tinggi dan titik terendah yang lebih tinggi dari sebelumnya. Biasanya kita akan mencari peluang untuk membeli di pasar atau kita akan buy di sana. Oke. Dan market turun atau downtrend. Di downtrend, harga membentuk pola lower low, lower high. Harga mencapai titik rendah dan lebih rendah dan dari titik tertinggi yang lebih rendah. Pada tren ini, peluang untuk menjual lebih menguntungkan. Oke, kita langsung saja praktek ya. Kita jangan di real market dulu. Kita di gambar dulu aja ya, di sini. Oke. Kita akan menggambarkan structure market tren naik, yaitu dari sini. Ini adalah tren naik. Apa yang kita lihat di sini? Ini adalah tren lagi naik ya teman-teman. Oke, ini dia tren naik. Dia akan membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya. Dan higher high. Dia akan membentuk seperti ini. Dan kebalikannya di tren turun. Oke, sebentar. Di sini dulu. Oke, biar gak ada yang ganggu. Di tren turun, dia akan membuat tren lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, ini adalah pasar tren turun. Ini adalah 2 tren naik, tren turun. Oke, kita akan bisa menggarisnya di sini. Nah, ini adalah tren turun, tren naik, sorry. Ini tren turun, teman-teman. Nah, ini adalah tren turun. Oke. Dan yang ketiga adalah sideways atau konsolidasi. Apa itu konsolidasi? Ketika pasar bergerak dalam rentan tertentu pada arah-arah yang jelas, kita sebut sebagai konsolidasi atau sideways. Biasanya harga bergerak dalam batas atas dan bawah yang stabil. Dalam kondisi ini, kita mungkin lebih memilih untuk menunggu hingga pasar menunjukkan arah yang jelas. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini ya, ini sideways nih. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, ini hanya sideways ya teman-teman. Cuman gini aja. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Itu pasar sideways nih, lihat di. Nah, kita garis saja. Oh shit. Oh, bentar. Kita terus. Nah, ini ya. Ini kayaknya cuman naik turun aja nih teman-teman. Tidak ada tren naik dan tren turun. Oke. Lanjut. Bagaimana mengidentifikasi struktur pasar? Untuk mengidentifikasi struktur pasar, kita bisa menggunakan alat analisis teknikal seperti trendline. Nah, ini yang seperti trend yang seperti saya gunakan ini ya teman-teman. Nah,
Ayo kita ke real market. Kita ke real market. Oke, ini ya. Nah ini dia. Kelihatan ya. Kita menunjukkan di pasar naik. Ini dia yang naik ini. Ini tren apa ini teman-teman? Pasti kan tren naik. Nggak sebagus di gambar sih, nggak sebagus di gambar, tapi ini membuktikan kalau ini tren naik. Kita buktikan kalau ini tren naik. Oke. Lagi di sini kan, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, seperti ini tren naik. Ini tren naik ya teman-teman. Tidak sebagus yang di gambaran kita ya teman-teman, tapi kita sudah membuktikan kalau ini memang benar-benar tren naik. Dan tren turun, ini dia. Ini tren turun teman-teman. Nih langsung dikasih contoh loh teman-teman. Kita gambar ya. Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah ini dia. Ini dia tren turun. Dan mana yang sideways? Mana yang sideways? Nah ini dia, kita sudah dapat sideways. Dia tidak kemana-mana teman-teman, tidak naik, tidak turun, tapi ya harganya di situ-situ aja dalam range tertentu ya. Dalam range tertentu. Ini dia dalam range tertentu ya. Cuma di sini aja dia harganya, nggak kemana-mana. Nah tuh, ini yang dinamakan sideways teman-teman. Ini yang dinamakan sideways. Atau oke. Lagi, mengapa struktur pasar penting dalam trading? Memahami struktur pasar membantu kita membuat keputusan trading yang lebih baik. Dengan mengetahui arah pasar, kita bisa menghindari membentuk posisi yang melawan tren, sehingga pada saat pasar sedang dalam downtrend, membuka pasar dalam posisi buy sangat beresiko teman-teman. Sebaliknya, saat pasar dalam keadaan uptrend, membuka pasar sell atau kita akan membeli bisa sangat beresiko juga. Oke, selain itu, mengetahui struktur pasar juga membantu kita dalam mengatur risk manajemen ya, yang lebih baik. Kita bisa menentukan kapan waktu yang tepat untuk membuka posisi dan kapan harus keluar dari pasar untuk meminimalkan kerugian. Wah, keren kan kalau kita sudah mengerti market structure ini. Nah, ini akan aku kasih tahu ya. Kapan kita beli, kapan kita jual. Kapan kita beli? Di market mana kita beli? Di market structure mana kita bisa beli? Di mana? Pasti di market structure yang uptrend teman-teman, ya kan? Yang market uptrend teman-teman. Nah ini kan, ini harga naik terus teman-teman, ya kan? Jadi ada naik, dia akan retrace teman-teman. Nah, dia akan naik teman-teman. Ini cocoknya ini kita fokus buy. Kalau ada market uptrend, kita berfokus ke buy. Oke? Sebaliknya, bila ada market turun, kita fokus ke sell. Begitu ya. Oke, menggunakan time frame ya. Menggunakan market structure dalam trading, yang pertama adalah time frame yang lebih besar. Nah, ini time frame berapa ini teman-teman? Ini H4 ya. Jangan hanya melihat suatu time frame, cobalah untuk memeriksa time frame yang lebih besar. Nah, misalnya lagi ini di H4. Kita bisa juga di daily ya. Juga bisa di daily. Nih daily ya. Nggak kejemput ini. Oke, ini. Nah, seperti kalian lihat tadi saya sell kan di market turun. Oke. Nah, kenapa turun bang? Ya ini higher low, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Kita fokus apa teman-teman? Kita fokus sell, tapi kita nggak kejemput. Oh, it's okay. Harga nggak jemput it's okay, tapi kita kan nggak mendapatkan rugi ya teman-teman. Nah, ini market structure yang sell ya teman-teman.
dia turun kan. Nah, ini kita fokus buy teman-teman kalau di market structure yang uptrend. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, ini dia. Kita fokus beli. Oke. Nah, kita di sini kita fokus beli teman-teman. Oke. Apalagi yang kita bahas? Kalau ada pertanyaan, tinggalkan komen ya teman-teman. Itulah dia. Selalu ikuti tren ya teman-teman. Ini prinsipnya adalah selalu mengikuti tren ya. Selalu mengikuti tren. Prinsip dasar adalah ikut tren. Jika pasar sedang dalam uptrend, coba untuk buy. Dan jika sedang dalam kondisi downtrend, coba untuk sell ya teman-teman. Ya, itu adalah prinsipnya. Prinsip kita dalam dunia trading. Tunggu konfirmasi juga lebih penting, yaitu jangan terburu-buru membuka posisi. Tunggu konfirmasi dari pola harga atau indikator lain untuk memastikan bahwa pasar benar-benar bergerak sesuai dengan analisa Anda. Oke, kalau teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen pertanyaan teman-teman. Itu dia teman-teman, perjalanan singkat tentang market structure dalam trading forex. Dengan memahami bagaimana pasar bergerak, kita bisa membuat keputusan trading yang lebih terarah dan mengurangi resiko kerugian. Jika Anda suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.